Episode 6 dimulai di atap sekolah, di mana Cheolsu meninggalkan catatan untuk siapapun yang mungkin melihat. Eunji kebetulan masih hidup meskipun sudah terinfeksi, menemukan dirinya di kamar mandi mencuci darah dari tangannya. Mengikuti apa yang terjadi pada orang tuanya, Jimin yang ingin bunuh diri diselamatkan oleh teman-temannya dari melompat keluar jendela. Onjo mencoba untuk menenangkannya, dan mulai memotivasinya untuk tetap terus hidup. Onjo tidak ingin kehilangan teman lagi, terlebih lagi dia tidak tahu apakah ayahnya masih hidup atau sudah mati. Saat Jimin bersandar pada speaker, suara bernada tinggi terdengar di seluruh sekolah. Ini memberi Namra sebuah ide, saat dia memutuskan untuk menggunakan suara itu sebagai pengalih perhatian para zombie untuk melarikan diri ke tempat yang aman. Suhyok yang pertama berbicara dan dia berkomunikasi dengan Cheongsan, mereka akan menghampirinya dan menyuruhnya menunggu di sana. Onjo mengetahui bahwa dia sangat keras kepala, jadi dia memohon kepadanya untuk mendengarkan perkataannya kali ini. Sayangnya, Guinam juga mendengarkan mereka, dan dengan pisau di tangannya dia menuju ke ruang siaran. Sementara semua zombie tertarik oleh suara speaker, satu zombie kebetulan menempel di dinding tepat di luar ruang siaran. Dia terus-menerus memukul kepalanya, sementara seluruh kelompok perlahan-lahan merayap melewatinya. Jeonyung sedikit membuat keributan, yang membuat zombie itu tertarik dan menyerang mereka. Guinam juga menyadari apa yang sedang mereka lakukan, melihat rencana mereka yang tertulis di ruang siaran. Setelah menyelamatkan teman-temannya, Suhyok bertemu dengan Guinam yang menanyakan keberadaan Cheongsan dan secara terang-terangan mengungkapkan akan membunuhnya. Menolak untuk memberitahunya, Suhyok dan Cheongsan berakhir dengan sebuah pertarungan. Namra mencoba menyelamatkannya, tetapi dia digigit oleh Guinam dalam prosesnya. Suhyok kemudian melemparnya keluar jendela, memungkinkan pasangan itu untuk melarikan diri. Anak-anak lainnya berhasil sampai ke Cheongsan, tetapi Onjo menyadari bahwa Suhyok dan Namra tidak ada. Mereka berhasil menemukannya, hanya untuk membuat mereka dikejar yang terinfeksi dan kembali ke ruang musik. Di luar di zona karantina, keadaan terus berubah menjadi buruk ketika orang-orang berebut mengikuti tes. Sementara itu di dalam, ayah Onjo dan yang lainnya mengetahui mereka akan dikarantina setidaknya selama 4 minggu. Ayah Onjo, Nam Soju, mencoba mencari jalan keluar lebih cepat, yang akhirnya menyebabkan dia mencekik salah satu penjaga dan menjatuhkan yang lain. Ayah Onjo bertekad untuk menyelamatkan putrinya dan memutuskan untuk pergi, mengambil seragam mereka untuk dirinya sendiri. Menyamar sebagai penjaga, Soju menyelinap bersama Usin, salah satu rekannya di pemadam kebakaran. Tanpa anak-anak berseragam sekolah di antara mereka yang dikarantina, ayah Onjo menyadari tidak ada regu penyelamat yang pergi ke sekolah putrinya. Sementara itu, Cheongsan menyampaikan berita kepada yang lain tentang Guinam yang terinfeksi. Karena dia pada dasarnya terinfeksi tetapi bukan zombie yang sebenarnya, tidak diketahui apa akibatnya bagi Namra setelah dia digigit oleh Guinam. Suhyok memutuskan untuk bertanggung jawab atas dirinya, memilih untuk berdiri di sisi Namra dan menghentikan yang lain menyakitinya. Onjo mencoba membujuk Cheongsan untuk tidak melakukan hal buruk, tetapi segera menjadi jelas bahwa Namra terinfeksi atau setidaknya menjadi seperti Guinam dan Eunji. Terlebih lagi dia mengatakan merasa aneh dan ingin memakan Suhyok, yang membuat permusuhan bergejolak di antara mereka. Percaya bahwa dia baik-baik saja, Suhyok mengikat tangannya ke tangan Namra, bertanggung jawab penuh atas apapun yang bisa terjadi padanya. Sementara itu, Jail yang membawa bayi bersama rekannya mencoba untuk pergi, hanya untuk menemukan gadis kecil lain di luar. Dia bergegas lari ke arahnya, dengan zombie lapar mengejar di belakangnya. Jail berhasil menyelamatkannya dan kembali ke dalam, saat gadis kecil itu menunjukkan ibunya yang terinfeksi menggedor jendela. Soju berhasil membuatnya bebas dari zona karantina, dengan sedikit bantuan dari Usin yang memberinya dorongan melewati tembok. Namun, dia meninggalkan Usin di sana dan pergi sendirian, menghindari tembakan saat dia mencoba pergi dari pulau itu. Kembali ke ruang musik, masing-masing anak menggunakan kamera untuk membuat video dokumentasi. Jimin mengutuk kepolisian yang tidak menyelamatkan mereka, Hyoryung memperkenalkan teman-temannya pada orang tuanya, dan Onjo yang berjanji untuk melakukan yang terbaik. Saat dia berbicara untuk ayahnya, kami menyeberang ke Soju sekali lagi yang dikejar oleh penjaga dengan tujuan yang sangat buruk. Dia mencoba masuk ke air untuk menghindari tembakan, tetapi itu mengenainya sekali saat Onjo mengatakan sangat menyayangi dan merindukan ayahnya.
my head